Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu balagha risalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sempurna yang menandakan kita mengagungkan nama Allah, karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji manusia dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain hanya pantas memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci oleh Allah dari seorang hambanya adalah sombong dan membanggakan dirinya. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah Maha Besar. Hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas diagungkan. Allah Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayangnya. Dan hari ini jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran umat Islam berkumpul di lapangan, di masjid, semua mengucapkan kalimat yang sama, takbir, tahmid, untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin,
jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha mengingatkan kita akan hebatnya pengorbanan, ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak? Sudah lama Nabi Ibrahim menantikan kehadiran seorang anak untuk menemani hari-harinya, membantu dan meneruskan perjuangan dakwahnya. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah yang tercantum dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Akhirnya Allah anugerahkan seorang anak dari rahim istrinya Siti Hajar. Hari berganti hari, musim berubah. Sang anak yang kemudian diberi nama Ismail tumbuh berkembang dengan baik. Tapi ternyata pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang semata wayang. Sebagaimana kita mengerti, tak ada ayah di dunia ini yang sanggup menyakiti anaknya sendiri. Seorang ayah yang rela sakit demi melihat anaknya tersenyum. Rasa sayang seorang ayah pada anaknya tak perlu diragukan dan tak perlu ditanyakan. Seorang ayah mungkin tak pernah berkata kepada anaknya, "Aku sayang engkau wahai anakku." Tapi yakinlah bahwa kasih sayang ayah ada pada anaknya tak akan bisa dikira-kira. Ia menyayangi anaknya tidak dengan kata-kata, tapi dengan relanya bekerja di bawah panasnya terik matahari, di bawah derasnya hujan. Ia bahkan rela bekerja apa saja demi bisa membuat anaknya tersenyum gembira. Maka perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya bukanlah perintah yang ringan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini perintah berat dan teramat sangat berat. Tapi ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah menyembelih anaknya benar-benar perintah Allah, tanpa ragu ia berkata pada Ismail kecil, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ismail kecil saat itu berusia 7 tahun. Ada juga yang mengatakan 13 tahun. Tapi Ismail kecil bukanlah seperti anak seusianya, bukanlah seperti anak sebayanya. Imannya kuat, pendiriannya kokoh. Maka dengan tegas dia menjawab pertanyaan ayahnya, "Ya abatib alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail kecil sepakat untuk melaksanakan penyembelihan, menjelang detik-detik penyembelihan, di saat penuh kesedihan, Ismail kecil berkata dengan penuh keikhlasan, "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya dia akan bersedih. Percepatlah ya Allah, ya wahai ayahku, gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangatlah dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya. Tapi maha besar Allah, maha kuasa Allah,
Pisau yang tajam itu tak bisa melukai leher Ismail kecil, dan Allah ganti Ismail kecil itu dengan seekor kambing gibas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada berapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail alaihissalam di atas. Yang pertama, bahwa dalam beragama kita harus mau berkorban untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan dan kesabaran mengorbankan anak semata wayangnya. Memang kita bukan Nabi Ibrahim, kita tidak sehebat Nabi Ibrahim, kita tidak semulia Nabi Ibrahim, tapi kita sama-sama hamba Allah, sama seperti Nabi Ibrahim. Kita mempunyai kewajiban untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak meminta kita mengorbankan anak kita. Di setiap harinya kita hanya perlu mengorbankan beberapa menit saja untuk istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam setiap minggunya kita hanya diminta untuk mengorbankan beberapa menit saja agar kaki kita ini bisa melangkah, tangan kita ini kita ayun, badan ini kita gerakan menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Di setiap tahunnya Allah hanya minta kita untuk memberikan 2,5% dari harta kita yang sudah sampai nisab dan haulnya untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi itulah kita manusia, betapa berdosanya kita, betapa hinanya kita. Sering sekali salat yang hanya beberapa menit kita sepelekan, bahkan kita tinggalkan. Zakat mal yang hanya 2,5%, bahwa nafas kita akan berhenti, alam kubur telah menanti, tapi justru sering sekali malah tergoda akan indahnya dunia. Ya Allah, kami sadar kami umat penuh dosa, kami sadar kami pantas masuk neraka-Mu ya Allah. Tapi ya Allah, kami juga sadar tak ada di antara kami yang kuat menahan panasnya api neraka. Makanya ya Allah, ampunilah dosa kami, ampuni kesalahan kami ya Allah. Tanpa ampunan-Mu, tanpa kasih sayang-Mu, sungguh kami tak layak untuk mencium bau surga-Mu ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah pentingnya mendidik anak akan ilmu agama. Kita bisa melihat betapa Ismail kecil menjadi penguat ayahnya untuk menjalankan perintah agama. Ismail kecil tak takut akan tajamnya pisau, tak takut akan deras darah mengalir, tak takut kehilangan nyawanya. Dia lebih takut akan murkanya Allah jika perintah Allah dia tidak kerjakan. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini menjadikan anak yang paham agama dan yang mampu melaksanakan perintah agama bukanlah hal yang mudah. Tetapi sesulit apapun dan sesusah apapun mendidik anak sudah menjadi kewajiban orang tua. Seorang anak bisa membawa kita ke surga, tapi seorang anak juga bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Seorang anak lahir di dunia dalam keadaan suci tanpa dosa. Pertumbuhannya sangat amat tergantung dengan bagaimana orang tua mendidiknya. Jangan sampai kita sibuk mencari harta, jangan sampai kita sibuk akan kehidupan dunia lalu melupakan pendidikan anak agama kita. Seorang anak yang dipaksa untuk belajar agama, seorang anak yang dipaksa untuk menjalankan perintah agama, saat ini mungkin dia mengeluh, saat ini mungkin dia menangis, tapi yakinlah pada saatnya ia akan bahagia, dan pada saatnya ia akan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya yang telah memaksa dirinya untuk belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Semoga anak-anak kita termasuk anak-anak yang ditakdirkan memahami ilmu agama dan mengamalkannya sepanjang hidupnya, serta menjadi anak yang berguna dan yang bermanfaat bagi
nusa dan bangsa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, yang ketiga, setiap manusia pasti memiliki ujian masing-masing. Nabi Ibrahim yang jelas-jelas Khalilullah, kekasih Allah, Allah uji dengan berbagai ujian. Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup dalam kobaran api yang menyala-nyala. Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putra semata wayangnya. Betapa sering Nabi Ibrahim ditolak dakwanya, bahkan oleh ayahnya sendiri. Dan masih amat banyak ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan kita. Kita semua pasti memiliki ujian yang masing-masing. Ada di antara kita yang diuji dengan penyakit, ada di antara kita yang diuji dengan kemiskinan, ada di antara kita yang diuji dengan kegagalan. Mungkin ada di antara kita di sini yang ditinggal wafat ayah ibunya, ditinggal wafat anaknya, istrinya, suaminya, hidup terasa hampa karena orang tersayang tidak lagi ada di antara kita. Apalagi suasana Idul Adha ini, kita yang tak memiliki ibu akan teringat kasih sayangnya, akan teringat kelembutannya, akan teringat bagaimana ia menyiapkan sarapan untuk kita. Kita yang tak punya ayah akan teringat keikhlasan dan perjuangannya mencari nafkah. Teringat bagaimana ia berangkat pagi mencari nafkah agar anaknya bisa bersekolah. Tapi para hadirin, ingatlah, sebanyak apapun ujian kita, tak akan melewati batas kemampuan kita. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang dengan kesanggupannya. Dan ingat para hadirin, terkadang ujian tidak hanya berupa kesulitan, tidak hanya berupa kesusahan, terkadang berupa kesenangan, kebahagiaan, kemewahan, dan justru seringkali ujian seperti itulah yang membuat kita terlena. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tak ada satupun di antara kita yang hidup kekal di dunia. Kita semua pasti akan sampai pada suatu waktu di mana tubuh kita tak lagi bisa bergerak, jantung kita berhenti berdetak. Ya Allah, takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu yang selalu melaksanakan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk menghindari berbagai kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami penuh dosa, ya Allah. Kami sering lalai akan perintah-Mu, ya Allah. Justru berbagai nikmat yang Engkau berikan banyak kami gunakan untuk kemaksiatan-Mu, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sembuhkanlah orang tua kami yang sedang sakit, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kami, ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Lipatkan gandakan pahalanya, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Kamu kami minta, hanya kepadamu, ya Allah, kami mohon. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang bermanfaat bagi agama dan bangsa. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim.